Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Triana, NIM 21060103, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Dr. Abdul Rashid Ridho MA selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Tafsir Modern dan Kontemporer kelas 5E. Baik teman-teman semua, dalam video kali ini izinkan saya membahas pembahasan mengenai salah seorang ulama kontemporer atau mufasir kontemporer yang berasal dari Nusantara, yang terkenal karena keilmuannya yang dikatakan seluas lautan. Dan beliau ini tidak hanya terkenal di dalam negeri, melainkan sampai luar negeri, dalam dan luar negeri, seperti itu. Siapa beliau? Beliau adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Baik teman-teman semua, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim 219 juta jiwa atau setara dengan 87% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia dan sekitar 12,2% dari seluruh muslim dunia. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran para ulama dalam mensyiarkan agama Islam. Banyak tokoh ulama kita yang menjadi roda penggerak dari penyebaran agama Islam. Salah satunya ada ulama yang sangat terkemuka, tersohor, bahkan tidak hanya di Indonesia melainkan sampai di negeri Arab. Siapa itu? Beliau adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Suparlan 2004 menyatakan bahwasanya Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan pluralitas keberagaman. Kita bisa lihat dari keberagaman suku, ras, budaya, agama, bahasa, bahkan pemikiran kita yang sangat plural. Di sana dikatakan juga bahwasanya pluralitas ini tidak akan pernah berhenti karena ini merupakan suatu ketentuan atau sunnatullah yang tidak dapat kita ubah. Islam sendiri sudah mengatur tentang hal ini. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Al-Quran ini sebagai landasan normatif kita, dan Allah sudah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, di mana artinya kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Di sini sudah jelas bahwasanya kita diciptakan berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda ras, budaya dan lain sebagainya, bukan untuk perbedaan dalam permusuhan, melainkan untuk bersatu dalam keberagaman. Baik teman-teman, jadi pembahasan atau judul besar kita dalam video ini adalah menyingkap makna keberagaman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, perspektif kitab tafsir Marahul Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi di Tanara, Banten. Ia lahir dari ayah yang bernama Kiai Haji Umar dan ibunya bernama Zubaidah. Dari keturunan ayahnya, ia merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah. Namun ketika kita melihat dari keturunan ibunya, ia merupakan keturunan dari Muhammad Singaraja. Jadi bisa kita pastikan di sini silsilah keluarganya ini bukan keluarga yang sembarangan. Syekh Nawawi sejak berumur 5 tahun sudah tumbuh menjadi pribadi yang agamis karena ayahnya Kiai Haji Umar ini merupakan salah seorang ulama di Tanara, Serang, Banten. Jadi ayahnya lah yang memberi pelajaran-pelajaran dasar terkait pemahaman agama Islam itu sendiri. Beliau juga sewaktu kecil tuh dikenal dengan pribadi yang sangat tekun dan giat belajar, sehingga ia dikenal sebagai ulama yang tawadhu, zuhud dan bertakwa kepada Allah. Sebelumnya teman-teman perlu ketahui, ia merupakan putra sulung dari 7 bersaudara. Mengenai karya-karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani ini terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 99 karya, ada pula yang mengatakan 115 karya. Tapi daripada kita sibuk mempertaruhkan kedua pendapat tersebut mana yang lebih kuat, kita bisa mengambil kesimpulan atau benang merah, dan itu bisa menjadi penyemangat bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani ini merupakan salah satu ulama besar yang sangat produktif sehingga mampu menghasilkan banyak karya. Dan dalam pembahasan video kali ini kita akan membahas salah satu karyanya dalam bidang tafsir, ialah Tafsir Marahul Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Latar belakang penulisan kitab tafsir Marah Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwasanya kitab tafsir ini terdiri dari 2 jilid yang merupakan karya monumental dari Syekh Nawawi, di mana
Awalnya penulisan kitab tafsir ini sangat sulit teman-teman. Sulit dalam arti kitab tafsir ini ditulis sebagai jawaban dari permintaan murid-murid dan teman-teman dekatnya. Namun Syekh Nawawi tidak langsung menciptakan atau membuat kitab tafsir ini, melainkan ia merenung dan banyak merenung. Karena apa? Dikatakan di sana alasannya bahwasanya Syekh Nawawi takut menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pendapatnya sendiri atau menggunakan hawa nafsu. Akan tetapi kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani ini mengabulkan permintaan murid sekaligus teman-temannya dengan alasan mengikuti ulama terdahulu. Maka lahirlah sebuah kitab tafsir yang diberi nama Tafsir Marah Labid li Kashfi Makna Quran Majid. Ada beberapa tafsir yang menjadi rujukan Syekh Nawawi Al-Bantani untuk menafsirkan dalam kitab Tafsir Marah Labid ini. Siapa aja dan apa saja kitabnya? Yang pertama ada Tafsir Al-Futuhatul Ilahiyah, yaitu syarah dari Tafsir Jalalain. Selanjutnya yang kedua ada Tafsir Mafatihul Ghaib. Yang ketiga As-Sirajul Munir, yang keempat Tanwirul Mikbas, dan yang kelima ada Tafsir Ibnu Mas'ud. Selanjutnya kita akan membahas tentang metodologi penafsiran yang digunakan dalam kitab Tafsir Marah Labid ini. Yang pertama kita akan membahas tentang metode. Jadi secara umum metode penafsiran Al-Quran itu ada 4. Yang pertama ada ijmali, yang kedua ada tahlili, yang ketiga ada muqarran, dan yang keempat ada maudhu'i. Apa yang digunakan oleh Tafsir Marah Labid karya Imam Syekh Nawawi ini? Beliau menggunakan metode ijmali, yaitu menafsirkan Al-Quran secara ringkas, namun tetap tidak meninggalkan sisi-sisi kebalagohan dan lain sebagainya. Bahkan dalam beberapa ayat, Syekh Nawawi ini juga menafsirkan secara tahlili. Namun secara keseluruhan, tafsir ini merupakan tafsir dengan metode ijmali. Setelah kita mengetahui metode dari kitab Tafsir Marah Labid ini, lalu apa sih sumber penafsirannya? Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman, sumber penafsiran Al-Quran itu ada yang mengatakan 2 dan ada yang mengatakan 3. Yang 2 itu yang mana? Ada bil maksur, yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Quran, Al-Quran dan hadis, dan ijtihadnya sahabat, tabi'in, hingga tabi'ut tabi'in. Selanjutnya kalau bil ro'i itu yang menggunakan rasional. Ada 2 pembagiannya, yaitu ro'i mahmudah dan ro'i mazmumah. Selanjutnya ada tafsir isyari yang menggunakan batin. Nah, apa yang digunakan dalam sumber penafsiran Marahul Labid ini? Yaitu penggabungan antara 2 sumber penafsiran, yaitu penafsiran bil ro'i dan bil maksur. Untuk corak penafsiran Nawawi ini dipengaruhi oleh keluasan ilmu yang dia miliki, sehingga kalau kita mengkaji tafsir Marah Labid ini dikatakan ada 5, setidaknya 5 bidang ilmu yang akan kita dapatkan dalam tafsir ini. Apa saja itu? Yang pertama ada ulumul Quran, yang kedua ada ilmu bahasa ya, seperti nahwu, sorof, balagoh, terus ada usul fikih, usul fik, ilmu kalam, dan tasawuf. Kalau kita membahas tentang bidang fikih, Syekh Nawawi ini corak penafsirannya cenderung syafi'iyah. Baik, pembahasan selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang analisis terhadap ayat-ayat tentang moderasi beragama. Sebelum kita membahas tentang ayat-ayat itu, kita adalah manusia. Kita adalah makhluk sosial. Manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari orang lain. Kita tidak dapat hidup sendiri tentunya. Dan kita tidak akan bertemu dengan orang itu saja, melainkan kita akan bertemu dengan orang yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya. Bahkan kita sebagai mahasiswa, sesama mahasiswa Sasak khususnya, kita bisa berbeda bahasa, berbeda dialektika. Hal-hal seperti itu merupakan sunnatullah yang tidak dapat kita ubah, seperti pembahasan kita di awal tadi. Nah, makna keberagaman atau kebinekaan ini dalam tafsir Marah Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani ini dibagi menjadi 3 pemaknaan. Yang pertama adalah memberi kebebasan. Yang kedua, kebinekaan ini berarti menghormati agama. Dan yang ketiga, kebinekaan berarti saling mengenal. Kita akan membahas satu persatu dari ketiga pembagian menurut Syekh Nawawi ini. Yang pertama adalah memberi kebebasan. Kebebasan seperti apa? Baik, prinsip kebebasan tanpa paksaan ini demikian berkaitan dengan kebebasan memilih agama. Di Indonesia kita tidak ada aturan yang terikat untuk harus memeluk salah satu agama dari 5 agama yang sudah diresmikan oleh pemerintah kita. Jadi kebebasan di sini contohnya, ketika kita sudah mau memilih Islam sebagai agama kita, maka tidak ada kebebasan memilih selainnya. Contohnya seperti apa tuh? Kita sudah Islam, berarti kita harus menjadi Islam yang kafah, Islam yang sepenuhnya tanpa memilih sesuatu
contohnya kita nggak boleh nih, saya mau taat, saya mau nggak taat gitu. Kayak kalau kita sudah Islam, kita harus mentaati seluruh peraturan dan meninggalkan seluruh larangannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Sebagaimana dikemukakan dalam ayat di atas, teman-teman, agama Islam adalah agama yang sudah terang dan jelas. Sebagaimana diungkapkan Syekh Nawawi bahwa tidak ada paksaan dalam hal tersebut, karena bukti-bukti keberagaman kita sudah ada. Bukti-bukti Islam yang terang dan jelas itu sudah ada. Keimanan merupakan suatu kebenaran dan kekafiran merupakan suatu kesesatan yang nyata. Poin kedua yaitu keberagaman sebagai menghormati agama. Kita di Indonesia hidup secara berdampingan, dan itu tidak akan bisa terjadi, tidak akan bisa aman ketika kita tidak melakukan toleransi. Kata toleransi ini berarti kita harus bisa menghargai, menghormati umat beragama apapun. Karena di sini pada hakikatnya kita sebagai orang Islam tidak boleh memaksakan agama kita ke orang lain, begitupun sebaliknya. Jadi bagaimana cara kita menyeimbangkan pembahasan kita, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, di sini dijelaskan dalam tafsir Marah Labid karya Syekh Nawawi ini, larangan terhadap bentuk penghinaan terhadap agama lain itu sudah ada sejak zaman Nabi. Oleh karena itu Nabi tidak menginginkan hal tersebut terjadi di zaman-zaman selanjutnya. Karena ada cerita yang diungkapkan oleh Imam Qatadah yang dikutip oleh Syekh Nawawi. Seperti ini kutipannya, teman-teman. Pada zaman dahulu, orang-orang mukmin menghina orang-orang kafir. Lalu orang-orang kafir ini membalas hinaan tersebut. Maka dari itu Allah melarang kita, orang-orang mukmin, untuk menghina orang-orang kafir. Agar apa? Agar orang-orang kafir ini tidak mengolok-olok Allah, karena mereka ini tidak mengetahui pengetahuan apapun tentang Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang ketiga, kebinekaan, pembahasan ketiga itu adalah saling mengenal. Yang ini akan kita bahas di poin selanjutnya secara rinci, yaitu saling mengenal. Kita diciptakan sebagai manusia yang beragam suku, ras, budaya, bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Nah, dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini, teman-teman, pada kata lita'arafu, maka menjelaskan dalam tafsirnya Syekh Nawawi agar kamu saling mengenal. Mengenal dalam hal apa? Mengenal tentang asal usul keturunannya, sehingga asal usul tersebut tidak menjadikan kita sombong. Karena nasab kita itu tidak boleh dan tidak perlu menjadikan kita sombong, karena kita ini sama di mata Allah, teman-teman. Yang membedakan kita adalah ketakwaan kita itu sendiri, bukan dari siapa kita lahir dan nasab lainnya, seperti itu. Oleh sebab itu Syekh Nawawi itu mengatakan doktrin-doktrin agama ini harus bersifat tasamuh, yaitu saling menghormati, taramuh, saling menghormati, tasamuh, keharmonisan, kedamaian, kerukunan, tolong menolong. Tapi realita empirisnya kita tidak akan bisa mencapai hal tersebut jika kita masih mementingkan ego kita sebagai umat beragama dan gampang menyalahkan agama lain. Kebinekaan di sini yang sangat ditekankan oleh Syekh Nawawi tersebut adalah saling mengenal. Maka Allah emang sengaja menciptakan kita berbeda-beda seperti ini agar kita saling mengenal, saling mengetahui tanpa melihat itu dari sisi negatif, melainkan melihat itu dari sisi positif, karena kita adalah plural atau beragam. Relevansi Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan kehidupan. Alasan Allah menciptakan manusia yang terdiri dari syu'ub, menyeluruh, dan qabail yang berarti suku,
menurut Syekh Nawawi adalah dita'arofu, saling mengenal satu sama lain, sekaligus wujud harmonisasi dalam kehidupan sosial dan menyadari bahwa di antara golongan tersebut berasal dari satu wadah yang sama, yakni min dzakarin wa untha. Syekh Nawawi juga menilai tidak sedikit hikmah di balik saling mengenal. Selain untuk memperkuat ikatan persaudaraan, saling menghargai, dan menciptakan hubungan harmonis antar sesama, ayat ini juga sebagai peringatan atau warning kepada manusia untuk tidak memantik perpecahan yang justru dapat memberikan dampak buruk dalam kehidupan sosial. Sedangkan bubuk perpecahan dalam masyarakat yang plural adalah sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, yaitu mengolok-olok, mencaci, mencemooh, dan sebagainya. Syekh Nawawi radhiyallahu menukil perkataan Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketika terjadi penaklukan kota Mekah, Rasulullah memerintahkan kepada Bilal untuk menyerukan azan di atas Ka'bah. Lalu pada saat itu Bilal azan. Namun Attab Ibnu Usaid Ibnu Abul Faid mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah mematikan ayahku sehingga dia tidak menyaksikan pemandangan hari ini. Syekh Nawawi menukil perkataan Al-Haris Ibnu Hisham mengatakan, apakah Muhammad tidak menemukan orang lain untuk menjadi juru azan selain dari gagak hitam ini? Suhail Ibnu Amr mengatakan, jika Allah menghendaki sesuatu niscaya dia mengubahnya. Abu Sufyan mengatakan, aku tidak mau mengatakan apapun karena aku takut bila diberitahu oleh Tuhan langit. Kemudian datanglah malaikat Jibril dan menceritakan kepada Nabi apa yang telah mereka katakan. Lalu Nabi memanggil mereka dan menanyai mereka tentang apa yang telah mereka katakan, hingga akhirnya mereka mengakui dan Allah menurunkan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Dengan demikian dapat diketahui bahwa konteks turunnya adalah larangan terhadap mereka berbangga diri dengan nasab, banyaknya harta, dan menghina orang-orang kafir. Karena sesungguhnya indikasi kesempurnaan jiwa dan perbedaan diri adalah dengan ketakwaan. Sehubungin hal ini, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang senang menjadi orang yang paling mulia, hendaklah ia menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak turunnya Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini, orang-orang Arab khususnya atas suku-suku bangsa mereka yang berbagai macam agar saling mengenal dan menghargai. Maka dari itu ayat ini tergolong pada sikap toleransi yang khusus terjadi pada saat itu, sekaligus gambaran sifat umat muslim kepada siapapun, terlepas pada agama dan etnis tertentu. Secara spesifik ayat ini berkaitan dengan nilai universal dari Al-Quranul Karim. Dari pernyataan di atas sudah jelas tentu yang kita pahami ayat ini akan dipraktekkan di segala lintas zaman. Maka nilai dan pelajaran yang dapat diambil dari ayat tersebut dipahami sebagai konteks ayat yang spesifik temporal juga bersifat universal yang menjunjung nilai toleransi. Tahap terakhir pembahasan kita adalah mengkontekstualiskan ayat agar tetap relevan dan dapat menjawab problem masa kini. Beberapa langkah yang harus dilakukan adalah menentukan problem kontemporer, melihat konteks sosio-historis, lalu setelah itu kita dapat melihat penafsiran Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini dari era pramodern sampai era modern terus berkembang dan mencair seiring perubahan konteks sosial yang terus-menerus berubah. Kebinekaan itu merupakan sarana untuk kemajuan peradaban. Allah sangat memungkinkan untuk menciptakan manusia dari satu ras saja, akan tetapi tidak akan pernah mengenal budaya manusia dalam koridor fisik maupun identitas lain. Maka sikap dan tindak tanduk manusia cenderung akan sama seperti hewan katak di dalam tempurung. Masya Allah, Allah sudah menciptakan segala ciptaannya, khususnya kita sebagai manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maha suci Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita tidak bisa memilih lahir dari rahim ibu yang beragama apa, atau keturunan siapa, bahkan tinggal di mana. Akan tetapi lahirnya manusia memiliki kesempatan yang sama untuk berinteraksi mengenal satu sama lain dan melakukan kebaikan dengan bahasa lain dalam Islam, yakni yang paling mulia di antara manusia ialah yang bertakwa. Kebinekaan tidak dimaksudkan untuk saling meneror, memaksa, atau membunuh. Al-Quran mengenalkan konsep yang sangat luar biasa. Kebinekaan itu untuk kita saling mengenal satu dengan lain. Dengan saling mengenal perbedaan kita bisa belajar membangun peradaban. Dengan tahu peradaban kita akan lebih toleran serta mendapat kesempatan belajar satu dengan lainnya.
Kesalahpahaman sering terjadi karena belum saling mengenal keberagaman. Nilai universal yang berupa nilai keadilan dan kesetaraan inilah yang dibawa dalam konteks negara Indonesia. Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia mampu merangkul semua golongan dan menampung keanekaragaman yang berada di dalamnya. Untuk mencapai tujuan yang sama, yakni negara yang sejahtera, kendati demikian adalah sebuah keniscayaan ketika sifat asli manusia yang sering bergesekan barangkali muncul dalam setiap kesempatan. Sifat keangkuhan manusia inilah yang dihilangkan dengan menggunakan pemahaman kebinekaan secara kompleks untuk terhindar dari konflik agar tidak berkepanjangan dan dapat hidup damai berdampingan dengan sebuah bingkai kebinekaan, tunggal, dan persatuan. Baik teman-teman semua, itu dia pembahasan mengenai Syekh Nawawi Al-Bantani beserta kitab tafsirnya, dan kita lebih kerucutkan mengenai pembahasan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, perspektif dari Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsirnya Ma'rahul Abid. Teman-teman semua, sekali lagi saya ingin menyimpulkan pembahasan yang tadi, bahwasanya makna keberagaman yang termuat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 sangat mendalam. Seperti yang dituangkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsirnya Ma'rahul Abid, bahwa keberagaman ini dapat direlevansi di segala lintas zaman. Maka nilai dan pelajaran yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah perbedaan yang Allah beri ini bukan semata-mata tidak ada tujuannya. Perbedaan yang Allah beri ini karena dengan saling mengenal kita bisa mengetahui perbedaan. Karena saling mengenal perbedaan kita bisa belajar membangun peradaban. Dengan saling tahu peradaban di antara kita, maka akan tumbuh sifat toleran. Jika sifat toleran itu setelah tumbuh, maka kita memiliki kesempatan satu dan lainnya untuk belajar memahami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya atas pemaparan yang saya sampaikan itu bersumber dari saya. Segala kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya dari saya pribadi. Di annal insan mahalul khata' wan nisyan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.